Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, selamat malam. Kita jumpa lagi dalam renungan malam yang disiarkan dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Hari ini Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2020. Luar biasa penyertaan Tuhan untuk kita semua. Dan karena itu kita syukuri, kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Marilah menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Oh Tuhan, Bapa yang senantiasa mengasihi kami datang kepadamu pada saat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, bahwa penyertaan-Mu begitu indah, memungkinkan kami semua menghadapi segala aktivitas hari ini. Terima kasih untuk semua itu. Ya Bapa, kami rindu untuk mengagungkan nama-Mu, terutama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Ini kami yang merindukan firman-Mu yang datang di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang kekasih, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Mazmur 31 ayatnya yang kedua sampai ayat yang ke-9. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Demikian Mazmur 31 ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-9. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, tema kita pada kesempatan ini adalah yang mengandalkan Tuhan tidak akan dipermalukan. Yang mengandalkan Tuhan tidak akan dipermalukan. Saudara, pemazmur, dalam hal ini pemazmur Daud, hidupnya bukan hanya berada dalam kebahagiaan, tidak. Tetapi hidupnya juga berada dalam banyak pergumulan. Dalam bagian pembacaan kita, saudara-saudara, bagaimana pemazmur Daud mengalami tindakan-tindakan yang tidak nyaman yang ia rasakan sebagai seorang yang taat pada Tuhan, bahwa namanya dijatuhkan oleh musuh-musuhnya, bahwa ia dicela, bahwa ia dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya untuk dihancurkan, bahwa ia ditinggalkan, bahwa ia menderita sakit, bahwa ia dipermalukan, bahwa ia dibuang. Ini semua adalah hal-hal yang tidak nyaman yang dihadapi oleh pemazmur Daud. Namun saudara-saudara, di dalam keadaan-keadaan demikian, ditinggalkan, dibuang, dibenci, dipermalukan, bagi pemazmur Daud, tindakan yang ia lakukan adalah hanyalah datang kepada Tuhan. Dan di dalam bagian pembacaan ini diungkapkan bahwa ia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menolongnya. Pemazmur berdoa, memohon agar Tuhan melepaskan dia. Kenapa pemazmur datang pada Tuhan dan berdoa, mohon dibebaskan?
Karena pemazmur percaya, karena pemazmur mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dan ketika ia percaya dan mengandalkan Tuhan, maka banyak perkara-perkara yang indah yang diperlihatkan Tuhan kepada pemazmur. Saudara, inilah tindakan seorang yang berserah kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita hadapi? Apa yang kita buat ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak menyenangkan? Mungkin saudara-saudara pernah dicela. Saya kira banyak kali musuh-musuh kita mencela kita. Banyak kali saudara-saudara kita ini ditinggalkan oleh teman, sahabat yang mungkin selama ini kita anggap orang yang bisa kita percaya. Banyak kali saudara-saudara kita dipermalukan, kita dihina. Banyak kali saudara-saudara kita dibuang, kita dianggap sebagai orang yang harus dijauhi. Apa tindakan kita? Tindakan kita saudara-saudara sebagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan adalah andalkanlah Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Orang lain boleh mempermalukan kita, orang lain boleh menghina kita, orang lain boleh memusuhi kita. Tapi Tuhan tidak. Dia selalu bersama dengan kita. Dan karena itu kita diajak andalkanlah Dia. Dan orang yang mengandalkan Tuhan, saudara-saudara, dia akan terluput. Dia tidak akan pernah dibiarkan Tuhan menghadapinya sendiri. Pemazmur di sini dengan berani mengatakan bahwa Tuhan adalah gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan kita. Saudara, kita jadikan Tuhan sebagai gunung batu. Kenapa harus demikian? Sebab kita tahu bahwa gunung batu yang kokoh, badai apapun yang terjadi, dia akan tetap berdiri dengan kokoh. Kalau kita jadikan Tuhan sebagai gunung batu kita, kota benteng kita, maka badai apapun, musim apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa melewatinya karena ada Tuhan bersama dengan kita. Lalu dikatakan bahwa Tuhan menjadi tempat perlindungan. Ya, musuh apapun yang menjatuhkan kita, dibenci bagaimanapun, dicela bagaimanapun, ada Tuhan tempat perlindungan kita. Dan kalau Dia menjadi tempat perlindungan kita, kita akan menikmati ketenangan. Kita akan merasakan kasih sayangnya. Kita akan merasakan belayan Tuhan karena kita dilindungi. Dan tidak ada yang pernah menyakiti, melukai tubuh kita sepanjang Tuhan menjadi tempat perlindungan. Lalu dikatakan Tuhan akan menjadi kota atau kubu pertahanan kita. Kubu pertahanan yang menyelamatkan kita. Jadi kita akan dilindunginya. Dia hadir, Dia akan ada di depan, Dia bersama dengan kita. Sehingga siapapun yang datang untuk menghancurkan kita, ada Tuhan yang bersama dengan kita. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, cara dan tindakan Tuhan yang luar biasa, yang hebat, yang diperlihatkan dalam hidup kita, membuat kita saudara-saudara akan tenang. Sebab itu jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Datanglah kepada Dia, lihatlah dan saksikanlah pekerjaan Tuhan yang dahsyat itu. Dan sebagaimana pemazmur mengatakan, Tuhan adalah kota benteng, gunung batu, kubu pertahanan. Dia akan selalu menuntun dan membimbing kita. Maka kita pun sebagai anak-anaknya, mari datang pada Dia, jadikan Dia sebagai perlindungan kita, kota benteng, jadikan Dia sebagai gunung batu yang kokoh dalam hidup kita. Maka kita tidak akan dipermalukan, dibuang, tetapi kita akan disayang, kita akan dikasihi Tuhan selama-lamanya. Amin. Kasih yang remuk, Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku,
hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layaklah diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah kota benteng kami, kubu pertahanan, tempat perlindungan kami. Kepadamu Tuhan kami berserah diri. Kami percaya bahwa kami tidak akan disakiti oleh musuh kami. Kami tidak akan dihancurkan karena ada Tuhan yang menjadi pelindung kami. Biarlah kami selalu memegang teguh firman-Mu, sehingga dari waktu ke waktu kami selalu mampu menghadapi hidup ini dengan baik. Tuhan berkati semua saudara-saudara kami yang menyaksikan renungan malam dari Jemaat Satria Kasih. Biarlah kehidupan mereka Engkau berkati Tuhan. Dan Engkau terus menjaga, memelihara, mengasihi jemaat-Mu, memberkati semua keluarga, memberkati para orang tua kami, Bapak Ibu, para lansia. Semoga tubuh mereka kuat dan sehat dalam menghadapi masa pandemik ini. Tuhan melindungi mereka dengan baik sebagai kota benteng kami. Memberkati anak-anak kami yang belajar secara online, memberkati anak-anak kami dalam pertumbuhan, memberkati usaha dan pekerjaan sidang jemaat-Mu. Biarlah kami semua selalu menerima berkat dari Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan memberkati setiap usaha yang dikerjakan dengan benar dan jujur. Memberkati semua pelayanan majelis gereja, kiranya kami melakukannya dengan penuh kasih, dan jemaat-Mu akan terus bertumbuh dalam iman yang kokoh. Saudara-saudara kami yang bergumul, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang mengalami banyak tantangan dalam hidupnya, Tuhan hadir untuk menopang. Yang bersukacita Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Bangsa dan negara kami Tuhan berkati agar terus memerintah dengan baik. Biarlah Tuhan memimpin kami agar hidup dalam tenang, dan dalam situasi pandemik virus corona yang menyebar di mana-mana, Tuhan jaga kami semua. Biarlah kami boleh melewati ini dengan tenang, dan Tuhan mengasihi kami semua agar kami tetap hidup dengan baik. Terima kasih Bapa. Jaga kami malam ini, biar kami beristirahat, dan besok menikmati hari karunia Tuhan, hari yang Engkau nyatakan bagi kami. Dengarkan Tuhan, ampuni dosa kami, biarlah kami semua selalu berserah diri kepada Sang Pemelihara hidup kami, gunung batu kami, yaitu Yesus Tuhan yang selalu kami kasihi dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang boleh menyaksikan renungan malam dari Jemaat Satria Kasih. Tuhan memberkati saudara-saudara yang boleh menyaksikan firman ini. Tetaplah teguh, jadikan Kristus sebagai pelindungmu, gunung batumu yang hebat. Tuhan memberkati, selamat malam dan salam sehat.